menjelaskan mengenai pengertian ideologi secara umum. Ideologi berasal dari kata ide yang artinya pengertian dan gagasan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan makna-makna dari kata ideologi. Yang pertama yaitu oida, yaitu mengetahui, sedangkan logi adalah logis. Jadi, pengertian ideologi ini adalah ilmu tentang gagasan, ajaran tentang pemahaman dasar. Ideologi ditemukan pada tahun 1796 oleh Tracy. Tracy percaya bahwa ideologi artinya ilmu pemikiran. Jadi, pengertian ideologi secara umum adalah seperangkat ide, konsep, keyakinan, prinsip, dan sistematis. Secara umum, ideologi terbagi menjadi 6, yaitu ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi sosialisme, ideologi nasionalisme, dan ideologi demokrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, dan ideologi liberalisme. Ideologi kapitalisme merupakan ideologi yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk mengontrol kegiatan ekonomi guna memperoleh keuntungan. Dalam arti lain, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang seluruh aktivitas ekonominya dilakukan oleh sektor swasta, sehingga pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengatur karena pemerintah di sini hanyalah fungsi pengawasan. Berikutnya, ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah suatu paham atau ideologi yang berupaya menggantikan hak-hak individu berdasarkan kepemilikan alat produksi. Dalam periode 1945 sampai 1950, posisi Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun, ada berbagai faktor internal dan eksternal yang menambah nuansa posisi Pancasila. Komunisme juga meyakini bahwa semua orang adalah setara dan mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antar manusia, dan mereka juga tidak pernah diterima oleh masyarakat karena bersifat ateis yang menolak agama. Nah, selanjutnya ada ideologi liberalisme. Liberalisme atau yang biasa dikenal dengan sebutan kebebasan adalah sebuah ideologi visi, filosofi, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah nilai politik yang paling penting. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan bertempat tinggal, kebebasan pribadi, hak untuk melawan penindasan, dan hak atas perlindungan pribadi dan hak milik. Ideologi sosialisme adalah ideologi politik yang menekankan kepemilikan kolektif sebagai cara hidup terbaik. Ideologi sosialisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat dengan kepemilikan kolektif atau seluruh faktor produksi, sehingga produksi tidak lagi dikuasai oleh individu atau lembaga swasta tertentu. Ideologi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang akan menciptakan serta mempertahankan suatu kedaulatan negara. Nasionalisme juga merupakan jiwa atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia karena cinta tanah air, serta kepedulian terhadap nasib dan masa depan negara. Menurut Insinyur Soekarno, nasionalisme dijadikan sebagai dasar utama untuk menggabungkan berbagai perbedaan, contohnya adalah etnis, agama, budaya, serta pandangan hidup. Ideologi demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara untuk menyatakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan pemerintahan. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Peran ideologi bagi suatu negara. Ideologi sangatlah penting bagi suatu bangsa, dikarenakan ideologi memiliki peran sebagai arah dan pedoman untuk menciptakan tujuan masing-masing di suatu bangsa. Selain itu, ideologi juga memiliki peranan yang lain, yaitu sebagai alat mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, agar setiap masyarakat hidup dengan tentram dan mempunyai solidaritas yang tinggi. Dan sebagai alat pemersatu bangsa, dikarenakan di Indonesia ini sangatlah banyak suku, ras, budaya, adat istiadat, dan kebudayaan. Dari paparan tersebut dapat dilihat betapa pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Identitas Indonesia sendiri sudah tertuang di dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Berikut ini saya akan menjelaskan tantangan hambatan ideologi di masa sekarang. Yang pertama, ada pengaruh asing atau globalisasi. Yang kedua, ada tindakan korupsi. Yang ketiga, teknologi dan media sosial. Yang keempat, ada radikalisme dan ekstremisme. Yang kelima, ada ekonomi dan kesenjangan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempertahankan ideologi.
negara Indonesia mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negaranya. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan seluruh warga Indonesia harus mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi di dalam diri masing-masing. Sebagai suatu langkah untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, kita sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya sudah membekali diri dengan segenap hati dan jiwa untuk tetap cinta terhadap tanah air Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran tentang hari nasional yang ada di Indonesia, seperti terus memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan hari-hari nasional yang lain. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa bela negara terhadap negara Indonesia. Oke, tadi kita telah membahas mengenai pengertian ideologi secara umum. Nah, kali ini saya akan mau bertanya kepada masyarakat sekitar bagaimana mengimplementasikan ideologi ke kehidupan mereka. Ayo. Kakak, ini saya mau bertanya nih. Bagaimana sih cara kakak mengimplementasikan ideologi ke kehidupan kakak? Menurut saya, di dalam kehidupan kita harus saling bertoleransi. Dikarenakan di Indonesia ini banyak sekali suku, ras, dan budaya. Untuk itu, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga kerukunan itu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus menjalin hubungan yang harmonis, saling bekerja sama antar individu atau kelompok. Dalam Pancasila juga mengajarkan tentang pentingnya kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Menurut saya berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Maksudnya masyarakat itu harus aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin yang baik atau memilih pemimpin yang terlibat dalam musyawarah atau perwakilan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dan keputusan yang memilih keputusan yang terbaik atau memilih keputusan yang baik untuk kepentingan bersama. Ya, terima kasih kakak. Ya.